Ya, kembali lagi bersama kami di channel Ibnu Guler. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ada narasumber kita yang pertama, Bapak Sisdharma. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Ya, pada tema kali ini kita akan membahas tentang mempertahankan dan meningkatkan kreativitas pelajar Ibnu PPNU di tengah pandemi COVID-19. Nah, Kang, gimana tuh caranya, bagaimana kita mempertahankan bahkan sampai meningkatkan? Karena kan biasanya kan kalau di rumah terus kita boring, gamut, jadi kan biasanya buru-buru nambah, banyakannya turun gitu, Iya, Pak. iya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini gimana nih caranya supaya tetap bertahan bahkan sampai kreativitas kita itu bisa bertambah. Tambah. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Sisdharma. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati narasumber 2 Ustadz Rajuludin sebagai Ketua PAC Ibnu Kresek sekaligus sebagai Ketua Jaringan Pesantren Kabupaten Tangerang. Moderator sahabat saya Ustadz Khalil Umami selaku Ketua Ibnu Gunung Kaler. Anak-anak saya di sini semuanya yang saya hormati. Tema kali ini mengkritik saya untuk terus belajar, di mana mempertahankan dan meningkatkan kreativitas pelajar Ibnu dan IPPNU di tengah kepanikan pandemi COVID-19. Sebelum saya mulai tema hari ini, izinkan saya untuk memberikan pengantar. Hidup mencari duniawi seperti minum air laut. Kenapa sih minum air laut? Ketika kita minum air laut, itu akan selalu haus. Haus lagi gitu Ustaz ya. Nah, di sini kita sebagai manusiawi pasti nggak ada puasnya. Terus akan meminum air laut tersebut. Dengan ujiannya COVID-19 ini menjadi cerminan kita untuk mawas diri. Mengerem semuanya. Yang tadinya terus mencari duniawi, semuanya terhenti. Yang ingin jalan-jalan pasti harus ditahan saja. Yang ekonominya pasti lumpuh di semua lini. Saya lihat banyak PHK saat ini. Di semua perusahaan banyak sekali yang terkena PHK. Kita beberapa waktu lalu melihat Ramayana ya saja, beberapa video yang sangat viral di mana karyawan Ramayana itu sampai menangis seperti itu. Kita melihat bahwa ini momennya sebentar lagi Lebaran, banyak PHK seperti itu. Kita juga harus memikirkan keluarganya seperti apa. Ekonomi jelas terimbas negatif akan pandemi ini. Kemarin sempat saya diskusi sama saudara saya yang ngajar di Pondok Pesantren Darul Qolam. Beliau sedang membuat sistem di mana pembelajaran itu kemungkinan sampai akhir Desember. Tapi tetap lanjut berarti. Tetap lanjut, Ustaz. Tetap lanjut tapi belajar di rumah. Kita nggak bakal tahu ini sampai akhir Desember anak-anak belajar di rumah. Tadi Ustaz menanyakan, ini gimana nih caranya nih supaya nggak bete seperti itu ya, supaya nggak boring dan lain-lain. Kita harus tahu juga nih bagaimana menyiasatinya gitu ya saja. Nah, diskusi ini menarik dan tentu saja ini buat saya sangat-sangat, kalau kita menjadi pemerintah ini sangat sulit. Iya, benar. Serba salah ya saja. Di mana PSBB diberlakukan, otomatis ekonomi terganggu. Di mana ketika orang berkata, ini ada nih sekarang perdebatan Ustaz, boleh pulang kampung, tidak boleh mudik. Oh iya, benar. Rame juga itu. Ini sampai kok presiden nggak bisa bedain gitu, Iya. pulang kampung dengan mudik. Apa nih perbedaannya? Saya sempat menggelitik kok hal-hal seperti ini dipermasalahkan. Iya. Tapi kalau kita cermati bahwa yang mudik itu setelah kita pulang kampung balik lagi ke Jakarta. Dan orang-orang Jakarta yang sudah lama di Jakarta balik ke kampung. Otomatis di situasi COVID-19 ini kan, ini sangat-sangat tidak boleh seperti itu. Kita lihat beberapa kali seorang anak ke kampung, ternyata ibunya dia memiliki penyakit bawaan, diabetes dan lain-lain yang menyebabkan itu sangat rentan akan kematian. Seperti itu. Itulah makanya pemerintah berbicara dilarang mudik. Saya pulang pergi Jakarta Banten
Dan di situ banyak sekali polisi yang benar-benar kooperatif. Mereka memperlihatkan bahwa mereka benar profesional. Seperti itu, Ustaz. Nah, di sini membuat peraturan menjadi pemerintah itu nggak gampang, Ustaz. Seperti itu, ya Ustaz ya. Iya. Jadi kita sebagai para pemuda ya otomatis apalagi IPNU dan IPPNU ya harus selalu mendukung kebijakan pemerintah. Apalagi kita sebagai generasi muda harus lebih mengkritisnya lebih baik lagi, Ustaz. Walaupun ya harus lebih cermat lagi apa sih yang kita kritisi itu. Di sini saya sering sekali ini membaca status-status teman-teman dari IPNU dan IPPNU, termasuk salah satunya adalah status yang sering dikemukakan oleh Ustadz Rojuluddin, di mana ya kan di sini sahabat kita ini sering sekali membuat kata-kata mutiara. Salah satunya adalah, bukankah pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok? Ya kan? Sebagai calon pemimpin kita harus memberikan suri teladan yang baik seperti itu. Nah, di sini yang minimal kalau misalkan tidak menjadi pemimpin yang baik, minimal ke depan kita juga pasti bercita-cita ingin menjadi pemimpin keluarga, benar nggak, Stan? Iya, tidak selalu harus pemimpin itu menjadi ketua DPR, MPR, tapi minimal jadi pemimpin untuk diri sendiri dan keluarga kita sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke tema ya, Stan ya. Baik. Di sini mempertahankan. Kalau kita mempertahankan artinya tetap, Stan. Konstan. Atau di sini dalam arti kata lain adalah menjaga sesuatu supaya tetap konstan. Ketika di sini temanya adalah mempertahankan kegiatan IPNU, saya nggak usah banyak bicara tentang IPNU dari IPPNU. Kita tahu sendiri bahwa tanggal 7 kemarin hari Kamis atau hari Kamis ya tadi ya, itu di Citaraya tadi. Itu untuk IPNU dan IPPNU, mereka berkumpul ya kan dengan kondisi physical distancing atau social distancing. Mereka menyebarkan masker dan takjil. Oh iya benar. Betul ya tadi ya. Di depan Citra. Di depan Citra, betul. Jadi itu istilahnya sesuatu hal yang harus dipertahankan. Hal-hal apa aja sih yang harus kita pertahankan seperti itu. Ini adalah salah satu yang harus dipertahankan oleh IPNU. Ustadz saat ini datang ke sini, teman-teman di sini datang ke sini, kita pertahankan Ustadz dengan selalu menjaga jarak seperti itu. Istilahnya di sini pun kita harus tahu juga bahwa physical distancing sangat diutamakan, ya, sangat penting ya Ustadz ya. Gitu. Saya berharap seperti itu. Jadi hal-hal positif dari IPNU dan IPPNU saya pikir harus dipertahankan Ustadz. Diskusi seperti ini ke depan juga ada beberapa kawan nih Ustadz yang siap menjadi narasumber nih Ustadz setelah pertemuan kali ini. Boleh. Boleh siap ya Ustadz ya? Siap. Kalau tempat siap kita fasilitasi di sini Ustadz. Oke, seperti itu. Terus hal-hal seperti ini harus kita pertahankan. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Banyak yang harus kita lakukan Ustadz. Subhanallah, dulu kita melihat macet, orang mikir, aduh ngeluh macet. Iya benar. Sekarang Ustadz melihat mungkin jalanan sangat sepi ya Ustadz ya. Kita melihat seperti itu. Dulu orang pengen libur yang panjang. Sekarang libur panjang pada ngeluh Ustadz. Nggak ada puasnya ya Ustadz ya. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh para pelajar IPNU dan IPPNU? Di sini yang pertama Ustadz. Yang pertama adalah membaca. Membaca adalah kegiatan yang simpel, tapi menurut orang kan simpel, apa sih baca itu? Ternyata saya di sini mengulik, ketika kita membaca, insya Allah ada fungsi dan manfaatnya. Pernah nggak sih kita membaca hal-hal yang bersifatnya itu novel, Laskar Pelangi, Anderson, terus kitab-kitab di pesantren seperti itu? Intinya adalah setiap kita membaca, semakin kita tertatur dalam berbicara. Dari katanya seperti apa, keteraturan kita dalam berbicara seperti apa. Yang kedua, kita semakin responsif nih. Ketika kita banyak berbicara, maka otomatis orang yang kita ajak bicara pun akan melihat nih, orang ini kok menjadi orang yang sangat pintar gitu. Istilahnya enak untuk didengarkan, enak diajak berbicara, karena apa? Nyambung gitu saja. Iya benar. Karena banyak bahan. Tektokannya saja. Nah, ketika saya berbicara dengan Ustadz nggak nanggapi nih apa sih yang dibicarain, gitu. Itulah Kak, karena kekurangan dalam membaca, Ustadz. Jadi kita harus banyak membaca. Kita ada satu kalimat. Siapa sih kamu 5 tahun mendatang? Siapa nih Ustadz? Kamu di usia bukan di usia, 5 tahun mendatang itu menjadi apa? Ternyata apa dan menjadi apa kita di 5 tahun mendatang itu bergantung pada apa yang kita
memvisualisasikan. Karena dengan kondisi seperti ini, dengan banyak baca, dengan banyak mendengar, banyak memvisualisasikan sesuatu, kita akan menjadi seorang yang lebih tertib dalam berbicara dan hal apapun seperti itu. Yang kedua, setelah membaca, yaitu menulis tadi. Menulis itu simpel, semua orang bisa menulis, ya kan? Coba dalam artian ketika kita di pesantren, di sekolah, saat ini diliburkan semua saja. Kita mulai menulis. Kalau biasanya kan kalau yang jarang nulis kan bingung gitu mau nulis apa. Betul. Bagusnya itu nulis apa dulu gitu. Betul. Kalau menulis ada beberapa hal. Teknik yang pertama, apa yang kita cermati di lingkungan sekitar, di lingkungan pesantren. Kita ingat dulu ada film Lima Menara. Ternyata film Lima Menara itu adalah catatan-catatan kecil dari para santri di Gontor. Betul Ustaz. Berarti Ustaz dalam hal ini responsif dan tahu bahwa Lima Menara ini adalah orang-orang sukses dari Gontor. Seperti itu Lima Menara. Seperti itu. Dan kalau misalkan untuk dunia pesantren, saya beberapa kali melihat istilahnya status-status dari teman-teman, melihat rencana dari teman-teman. Salah satu yang paling penting mereka mencoba untuk menulis kitab, Ustaz. Kenapa tidak, Ustaz? Ya kan, dengan visual grafis, komputer yang harus kita dalami dan lain-lain. Ada satu hal, seseorang waktu itu di Inggris, dia dalam kondisi keterpurukan. Keterpurukan ini istilahnya ekonomi yang jatuh, Ustaz. Rumah tangganya hancur, ya kan? Dia termenung di dalam sebuah kafe. Dia minum secangkir teh, dia melihat ke langit-langit, dia melihat ke pintu, dia melihat ke lorong. Dan orang tersebut adalah J.K. Rowling. J.K. Rowling itu adalah penulis buku dari Harry Potter. Harry Potter, iya. Kita lihat dari orang yang melamun dalam kondisi depresi, dia bisa menciptakan alur yang epic sekali. Saya suka membaca buku Harry Potter pada zaman sekolah dan ternyata difilmkan, dan itu apa yang kita pikirkan di dalam buku tersebut ternyata divisualisasikan ke dalam film yang sama persis. Gitu. Keren filmnya ya. Saya mungkin pernah lihat nih Harry Potter tuh jalan ceritanya seperti apa yang sekilas mungkin pernah membaca novel, ternyata emang difilmkan juga sama persis seperti itu tadi ya gambarannya gitu. Dan ternyata J.K. Rowling saat ini menjadi miliarder di Inggris. Awalnya dari keterpurukan. Diceraikan oleh suami, Ustaz. Dia punya anak, ya kan. Dalam kondisi seperti itu dia tinggal tidak tetap, pindah dari satu rumah ke rumah lain. Akhirnya di satu sisi dia akhirnya menciptakan sebuah buku. Hal-hal kecil aja, Ustaz. Lingkungan sekitar, apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita melamun, jadilah naskah ilustrasi yang kadang-kadang nggak ditebak. Ya kan? Doraemon, pintu ajaib. Gitu kan? Kurang pede doang. Kurang pede. Intinya apa, Ustaz? Ini satu, Ustaz. Mulai, Ustaz. Berani mulai. Kalau nggak mulai susah. Seseorang ingin memiliki usaha, dia nggak bakal sukses kalau dia nggak mulai. Benar nggak, Ustaz? Benar. Yang dipikirin dia sukses nggak nih? Kalau dia nggak, iya intinya mulai. Ya. Oke. Kita juga tahu bahwa istilahnya dari apakah seorang santri bisa menjadi seseorang. Ingat, saat ini kita punya wakil presiden Yai Ma'ruf Amin. Orang kresek asli kan. Kita nggak pernah tahu Ustadz Khalil Umami ini jalan ke depan. Mungkin sempat berpikiran dulu nih Yai Ma'ruf pernah langkahin kaki di sini nih di kresek nih. Sekarang langkahnya saya injak. Kita nggak pernah tahu Ustadz. Ya kan? Ustadz menjadi apa gitu kan. Saya pikir saya kemarin sempat berdiskusi dengan Ustadz Rojuludin. Dia berbicara bahwa banyak sekali orang Ibnu yang menjadi pejabat di daerah, minimal jadi daerah, mengembangkan daerahnya. Untuk skala nasional kita punya Kiai Ma'ruf, ya kan? Banyak sekali seperti itu. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, banyak berdiskusi. Momen-momen seperti ini adalah hal-hal yang sangat baik. Berdiskusi, menambah wawasan, silaturahmi. Ya, balik lagi bahwa dengan kondisi seperti ini kita bisa melakukan hal-hal seperti ini. Di rumah aja ya, Ustaz? Iya, di rumah aja, teman-teman tinggal melihat Instagram ini, ya kan? Ibnu Guler ya, Gunung Kaler, istilahnya tanpa harus datang ke sini, teman-teman bisa melihat di seluruh Indonesia, istilahnya seperti itu.
Ya mudah-mudahan bisa istilahnya bermanfaat untuk teman-teman di rumah seperti itu ya saja. Berdiskusi apa sih yang didengarkan, apa sih yang dibicarakan seperti itu. Yang keempat, ini adalah saya selama di rumah, selama pandemi ini, selama COVID-19 ini, saya banyak di rumah terus. Banyak WFH, work from home. Jadi saya sehari di rumah, sehari di kantor. Kadang-kadang saya 2 hari di kantor, 4 hari di rumah. Jadi melihat kondisi pekerjaan di rumah, di kantor itu sendiri. Lalu saya berpikir, kenapa saya tidak menjadi berternak aja? Jadi peternak, berkebun dan lain. Banyak hal yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang positif. Ini di belakang kita nih sekarang ada inkubator, Ustaz. Inkubator sederhana. Ini saya melihat dari salah satu konten YouTube, ini telur. Jadi pertama kali saya melihat, oh kok bagaimana caranya saya jadi peternak yang hebat. Ternyata hal-hal sederhana ini. Saya bikin inkubator sederhana di mana si ayam kate yang saya miliki, saya beli 2 pasang, ternyata mereka udah menghasilkan telur sekitar 12. Dan ini sekitar 18 hari lagi dari konten yang saya baca, insya Allah menetas gitu. Ada indukan. Tanpa ada indukan gitu. Tapi di sini juga ada tekniknya. Di belakang ini ada air, di situ sebagai pengembun seperti itu. Ini juga di sini ada bekas-bekas padi, gini kan. Bisa juga diganti dengan jerami, hal-hal seperti itu, hal-hal yang sederhana itu. Terus kalau misalkan IPNU dan IPNU bisa apa sih? Kenapa enggak? Di pasar pesek ternyata ada ayam yang harga satu ekornya itu 6.000. Itu di bawah atau di daerah pas kita masuk dari, kalau misalkan dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum belok kanan, pas belokan itu ada sebelah kiri Ustaz. Dia jual, ada bebek packing atau ada juga ayam-ayam kecil. Kenapa sih saya berpikir seperti itu? Kita melihat nggak bahwa seorang santri atau santriwati, limbah yang paling banyak saat ini adalah apa? Bekas makanan. Ya kadang ngeliat tuh sayang. Sayang gitu kan. Saya ngelihat kalau lewat pesantren, lihat sekolah, limbah yang paling sering adalah limbah makanan. Kalau misalkan limbah makanan ini kita buat menjadi sesuatu hal pakan dari hewan ternak kita coba aja gitu. Ketika di rumah kita beli, ini lewat nih pasar kresek, beli 1 ekor atau 2 ekor, kita kasih makan Ustaz. Wah senang banget kalau itu sampai besar. Bisa dia kayak gitu. Jadi peternak, berkebun bisa nggak? Bisa. Kita berkebun dari mulai hal-hal kecil seperti itu. Yang kelima, ini mungkin hal yang kecil tapi